berkata bahwasanya tinta para ulama jika ditimbang pada hari kiamat nanti dengan darah orang-orang yang mati syahid, maka tinta para ulama akan menjadi lebih berat daripada darah para syuhada. Hal ini tentu sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Kun aliman, jadilah kalian orang yang alim, orang yang pintar, orang yang mengajarkan. Au muta'alliman, atau orang yang belajar, orang yang senantiasa belajar," kata Rasulullah SAW. Jadilah orang yang alim, yang mengajarkan, atau orang yang belajar. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau tidak mampu, au sami'an, kata Rasulullah SAW. Kalau tidak mampu, jadilah orang yang paling tidak kita mendengarkan, orang yang mengajar, orang yang berilmu sedang bercerita, paling tidak kita mendengarkan ta'lim. Ya. Jadi kalau kita sholat di masjid setelah maghrib ada ta'lim, kita punya waktu luang, sempatkan diri untuk mendengarkan ta'lim. Dan apa kata Rasulullah SAW, jangan jadi orang yang keempat, atau maksudnya di sini jangan jadi orang yang tidak masuk di antara 3 kriteria ini, yaitu orang yang tidak mau ngajar, tidak juga mau belajar, tidak juga mau mendengarkan ilmu, kajian-kajian ilmu tidak ingin didengarkan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang pandang enteng dengan ilmu, orang yang tidak berilmu tentunya, dan juga tidak mau belajar, dan juga tidak mau mendengarkan ilmu. Janganlah jadi orang keempat. Kenapa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, "Fatahrik," maka tentu engkau akan rusak, kata Rasulullah SAW. Kalau jadi orang yang keempat, tidak ingin mengajar, tidak belajar juga tidak mau mendengarkan orang yang sedang membahas tentang ilmu, maka dia akan rusak, kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apakah? Ayu amalin, amal apakah yang afdal? Amal apakah yang sangat terbaik? Amal apakah yang paling baik?" Allah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, beliau bersabda, "Al-ilmu billah." Al-ilmu billah, yaitu ilmu tentang Allah, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Allah, ilmu yang mempelajari tentang perintah-perintah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, perintah-perintah yang Allah sampaikan melalui nabinya, ibadah-ibadah yang Allah sudah gariskan kepada kita semua. Ini adalah yang utama, mempelajari ilmu-ilmu yang Allah turunkan, mempelajari ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amal yang sangat utama. Nah, maka dari itu, dalam hal ini Rasulullah SAW pun pernah menegaskan kepada kita bahwa menuntut ilmu itu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kenapa? Karena sesungguhnya amal yang sedikit itu, meskipun dia sedikit, dia akan bermanfaat bila dibarengi dengan ilmu, bila ada ilmunya di situ. Sedangkan amal meskipun dia banyak, tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, tidak ada ilmunya, dikerjakan tanpa ilmu, maka tentu ini akan sia-sia. Dari sini tentu kita bisa ketahui bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia, ilmu yang mulia dibandingkan dengan amal yang tidak dibarengi dengan ilmu, ibadah tanpa ilmunya. Maka lebih utama kita berilmu. Karena apa? Dengan berilmu ibadah kita jadi bagus, jadi benar sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau tanpa ilmu, maka ibadahnya menjadi sia-sia. Karena sudah seharusnya bagi kita, orang yang beriman, orang yang senantiasa ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita memiliki ilmu. Ilmunya seharusnya kita miliki. Ramadan akan kita hadapi, maka kita harus berilmu tentang Ramadan, kita harus berilmu tentang puasa, kita harus berilmu tentang sholat tarawih, kita harus berilmu tentang sholat witir, kita harus berilmu tentang zakat, kita harus berilmu pula dengan itikaf, kita harus berilmu dengan hari raya nanti, sholat hari raya bagaimana, dan seterusnya. Karena jika tidak, maka amal kita ini hanya akan menjadi sia-sia laksana debu yang bertebaran.